mungkin bukan hanya titik terendah, tapi saya bergumul sama Tuhan gitu. Waktu itu beliau nanya gini, saya tanya, gimana hasil observasinya dok? Menurut ibu gimana? Nanya balik? Menurut ibu anak ibu normal apa enggak? Itu saya mau nangis tante. Sobat Crosstalk, kembali bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Crosstalk. Kali ini kita masih melanjutkan kesaksian dari Dewi Thomas yang ternyata tantangan kehidupannya bukan hanya stop pada dirinya sendiri yang mengalami menopause dini, tapi juga bagaimana kedua anak yang dilahirkan pada saat itu, pertumbuhannya dan tantangannya pun tidak kalah beratnya. Dewi Thomas Dan hambanya seorang pelayan Tuhan di bidang puji-pujian, dan si cantik siapa namanya? Joanna Zulkova Thomas. pintar. Keren banget. Joanna umur berapa sekarang sayang? Aku umur 10. Udah kelas berapa? Aku udah kelas 4. Kelas 4? Iya. Di mana sekolahnya? Sekolahnya namanya Sekolah Muin Merdeka Malio Bintaro. Pintar. Luar biasa nih. Iya. Iya, Joanna cantik sekali loh. Terima kasih Oma. Iya, Oma lihatnya seneng banget. Hafal Pancasila juga. Iya. Hafal nggak? Hafal nggak? Hafal. Hafal ya? Coba. Boleh? Oma minta tolong. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan oleh yang dipimpin oleh Himan Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Luar biasa. 5. Keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Wah, bisa hafal begitu Joanna. Diajarin siapa ini? Ibu Iya. guru? Diajarin sama Mami. Mami. Puji Tuhan. So sweet. Nah, sahabat Crosstalk, kalau kita lihat luar biasa ya. Kita aja mungkin usia-usia gini udah mulai lupa Pancasila, padahal nggak boleh kan, nggak boleh. Tapi bagaimana sebenarnya di balik kisah Joanna yang saat ini bisa kita lihat seperti anak pada umumnya. Yes. Malah kecerdasannya boleh dikatakan tidak diragukan lagi ya. Tapi sebenarnya sebelum ini terjadi hal yang akan kita sama-sama dengarkan dari Dewi ya. Bagaimana pergumulannya saat melahirkan anak kembar. Iya. Dan bagaimana kondisi Joanna maupun Jacob kita singgung juga ya. Pada waktu kan lahirnya kembar kan. Iya, kembar. Yang berproblem siapa sebenarnya Dewi? Yang berproblem ya seperti yang kesaksian yang sebelumnya. Jadi mereka tuh lahir tidak cukup bulan. Jadi 31 minggu. Mereka udah lahir. Terus dikasih pematangan paru yang tidak tepat sasaran. 2 pematangan paru akhirnya masuk ke Joanna. 1 pematangan sama sekali tidak ada satupun pematangan paru yang masuk ke Jacob. Akhirnya beda treatment. Seharusnya mungkin tidak ya beda treatment. Karena gini, kalau dokter itu kan suka beda-beda ilmu, beda-beda keyakinannya juga gitu. Jadi menurut dokter waktu itu, dokter anaknya, mereka meyakini bahwa kalau udah matang parunya, ya udah nggak usah ditaruh di NICU. Ternyata NICU itu kan panasnya seperti panas suhu perut. Seperti dalam kandungan. Iya, di dalam kandungan. Saya pernah masukin tangan gitu. Ternyata 38 derajat kalau nggak salah ya. Jadi itu untuk mematangkan. Nah, Joanna waktu itu sangat disayangkan
di keputusannya adalah karena dia pematangan parunya tepat sasaran, akhirnya dia dimatangkan di perinatologi atau inkubator biasa. Akhirnya ya tidak Jadi, matang semua. Maksudnya tidak ditreat seperti anak yang lahir prematur Iya, gitu ya? iya. Saya juga nggak ngerti dasar pemikirannya apa. Tapi di situ saya melihat jadinya perlambatan pertumbuhan. Secara fisik atau secara Ini ya, intelektual. Intelektual. Yes. Nah, di situ tuh. Jadi waktu pas mereka lahir, Jacob 1,8, Joanna 1,7. Waktu lahir nggak terlalu beda jauh ya, nggak terlalu beda jauh. Tapi ya dari mereka lahir, mungkin karena mami dedinya cukup tinggi juga ya. Jadi panjang mereka tuh udah hampir seperti anak yang normal bulannya gitu. Jadi Jacob waktu itu panjangnya di 46, Joanna 45, padahal 2 bulan kurang ya untuk lahir gitu. Udah 46, ini 45. Betul. Nah, pertumbuhannya secara fisik puji Tuhan tidak ada yang kurang gitu. Jadi mereka tumbuh kembangnya sempurna. Mungkin ya kalau kurus-kurus begini sebenarnya turunan saya, iya, Tante. karena kamu sebelum nikah kurus kata kamu kan. Jadi iya. kalau sahabat crosstalk ngeliat saya yang sekarang ya mungkin gemuk karena terapi hormon ya, yang seperti sesi Ya sebelumnya. yang sebelumnya gitu. Tapi untuk pertumbuhan fisik oke. Tapi di pertumbuhan waktu sebelum setahun, Jacob itu udah bisa bawel ngomong. Bahkan udah jelas ngomongnya itu di 9 bulan. Jarang tuh, banyak kan anak laki kita lebih lambat ngomong. 9 bulan. Terus dokter Jalannya? juga jalannya sebelum setahun. Udah jalan dia. 10 bulan atau 11. Kalau Joanna? Joanna, nah ini untuk jadi pembeda ya. Waktu itu kita karena bayi prematur sebulan sekali pasti continue untuk ngecek pertumbuhannya ke dokter selain imunisasi waktu itu. Terus tumbuh kembangnya dicek juga, kognitifnya motoriknya. Iya. Untuk anak di bawah setahun mungkin milestone-nya itu nggak terlalu kelihatan. Jadi dokter kayak masih berpikir nggak apa-apa Bu. Pasti ada kata nggak apa-apa. Apalagi kalau ada kembarannya nggak apa-apa gitu. Tapi buat saya kalau ada kembarannya itu jadi pembeda sebenarnya. Jadi dibandingkan. Kalau cara berpikir saya gitu, itu malah jadi pembeda. Kok yang ini udah bisa, yang ini belum. Tapi again orang-orang tua selalu bilangnya nggak apa-apa. Kalau anak kembar tuh pasti nanti ada kurangnya ya. Ya buat saya jangan. Ya buat saya ya jangan gitu. Kalau bisa dicegah gitu. Nah, Joanna itu baru jalan itu 13 bulan. Saya masih ingat 13 bulan. Kalau ditanya bicaranya, Tante. Nah, itu dia. Itulah dia pergumulannya. Jadi sampai usia 2 tahun, Joanna hanya bisa bahasa planet. 2 tahun ya? 2 tahun. Terus Uranus. Nah, dia kira planet apa, sayang? Venus, Neptunus, Uranus. malah nyebut nama-nama planet. Pinter kamu ya. Pinter bener. Jadi disitulah tantangannya. Masih ngomong bahasa planet, masih Mama narik. papa bisa? Tidak bisa. Tidak bisa sama Sampai sekali. 2 tahun. 2 tahun lebih nggak bisa. Tarik baju aja. Kalau mau sesuatu ditarik baju kita. Oke. 2015 itu kan belum terlalu banyak ya yang kayak tempat terapi. Kayaknya belakangan ini nih makin banyak di 2018, 19. Tapi waktu di awal-awal mereka belum terlalu banyak. Tapi dikasih terapi juga sama Dewi, dibawa ke tempat terapi. Dibawa ke tempat terapi itu setelah saya kekeh. Jadi di 2 tahun dokter masih 1,5 tahun dokter nggak apa-apa Mam. Ada yang telat gitu, biasa gitu ya? Biasa. Di 2 tahun saya udah bilang finalnya 2 tahun nih. Kalau nggak sama atau nggak mendekati Jacob,
nggak benar nih gitu kan. Ada something wrong. Yaitu again tante, keyakinan seorang ibu, feeling seorang ibu ya. Waktu itu di 2 tahun pun masih nggak bisa ngomong kata yang jelas, nggak bisa. Ngomong mami, mama, nggak bisa. Di 2 tahun masih hanya bahasa planet. Jadi kejadiannya, moment of truth-nya di sini. Jadi di 2 tahun 9 bulan kami liburan ke Bali. Joanna masih ingat nggak liburan ke Bali? Ingat yang baru-baru ya. Jadi 2 tahun 9 bulan liburan ke Bali sama mertua, sama opa-omanya, sama ontinya juga. Ya, waktu di sana tiba-tiba ada sesuatu yang membuat saya yakin ini nih bisa saya klaim bahwa something wrong. Ada delay ya. Bukan saya afirmasi loh tante, bukan saya mensugestikan. Iya. Kenapa tuh bisa begitu? Iya, jadi waktu pas di satu hotel ya, dedinya lagi berenang sama Jacob. Ada kolam renang kan? Kolam renang itu cukup luas. Joanna mau saya kasih ke dedinya. Sini Joanna sini. Dia teriak sekencang-kencangnya. Dia teriak, benar-benar teriak histeris. Waktu mau diajak sama dedinya berenang. Nah, tapi besokannya kami kan ke Pantai Geger. Sebelahnya Hotel Mulia. Pantai Geger kan agak menjorok ke dalam. Nah, di situ saya lagi santai, lagi minum kelapa muda. Si kembar, Jacob Joanna lagi main pasir. Omanya lagi pijet, opanya juga, dedinya juga lagi main gitu. Tiba-tiba dia mau masuk ke dalam air, ke laut. Ke laut yang berombak. Dia kejar itu ombak. Malah yang tenang, dia takut, dia histeris. Yang berombak, dia mau masuk. Jadi itu kan logika terbalik. Itu logika terbalik. Buat saya, wow. Udah, akhirnya saya bilang sama dokternya, dokter anaknya juga panik, cukup panik. Dan akhirnya dokter anaknya merekomendasikan untuk ke dokter Vincentius waktu itu, dokter rehab. Ya, dokter rehab, cek, oh iya ternyata bener mam. 2 tahun 9 bulan tante. Itu dimasuk kategori apa? Delay, terlambat, atau masuk kategori ASD, Autism Syndrome Disorder. Oh, masuk autism. Oke. Terus. 2 tahun 9 bulan di situ. Nah, waktu beberapa kali itu cukup jauh ya. Jadi saya kan di rumah sakit di Serpong ya. Jadi dari Bintaro ke Serpong lumayan karena waktu itu saya belum bisa nyetir ya. Kadang ada supir dari mertua, kadang enggak. Jadi lumayan tuh Grabnya waktu itu ya kan. Ya. Nah, tiba-tiba inilah jalan Tuhan, ajaibnya Tuhan selalu. Waktu pas di Grab itu, tiba-tiba ada supir bilang gini, "Bu, mau ke Sinkarolus ya?" katanya gitu. Mau ke satu rumah sakit tuh Sinkarolus ya. "Oh, iya, Pak. Oh, mau ini, anaknya kenapa Bu?" Jadi dia itu masih pakai bahasa planet, tapi kan orang tahu ya dia tuh udah 3 tahun gitu, pertumbuhannya kan normal badannya, kok belum bisa ngomong gitu kan. Nah, si supir ini bilang, "Bu, mohon maaf kalau nggak keberatan, saya boleh nggak save nomor ibu?" Nah, kebetulan juga istri saya adalah guru di sekolah khusus. Itu tante. Itu benar-benar di luar dugaan. Ada aja pertolongan Tuhan. Iya, dari supir Grab. Aduh. Dari supir Grab. Jadi itulah proses intervensi awal untuk menolong Joanna. Ada aja Tuhan tuh baik. Dari seorang supir Grab yang nggak malu bertanya, maksudnya yang langsung tanya sama saya akhirnya save nomornya, namanya Miss Adlin, dan Miss Adlin akhirnya berlanjut WA terus udah gitu akhirnya Joanna masuk ke sekolah Joanna yang awal apa? LC Multicolor Learning Center ya? Iya. Joanna akhirnya di 2 tahun 9 bulan langsung bersekolah di situ ya. Jadi early intervention. Jadi itu sangat penting Tante. Sangat penting untuk
Oh gitu ya. Early intervention gitu. Waktu kita tahu, kita nggak boleh denial, tapi kita harus accept. Iya. Jadi itu di sekolah situ ya, nggak private ya, tapi tiap hari dibawa ke sekolah situ. Iya. Itu sejenis terapi ya? Sejenis sekolah plus terapi. Sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Iya, betul. Sekolahnya dari jam 8 sampai jam 2 siang. Lumayan. Iya. Maksudnya bukan lumayan maminya me time, bukan ya. Iya. Tapi lumayan anak itu terintervensi untuk terapi juga. Betul. Dan bertemu dengan teman-teman. Iya, bertemu dengan teman-teman ya Joanna ya. Iya. Terus tapi setelah itu bisa ngomong, bisa? Belum. Terus gimana? Tapi di 2 tahun 9 bulan itu udah mulai intervensinya, udah mulai diterapiin awal, nggak langsung. Lama sampai 4 tahun aja belum, bertahun-tahun. Dan kalau kita tahu ya, yang sekolah kebutuhan khusus itu kan mahal. Betul. Ya, mahal. Masuknya aja ibaratnya gini, sekolah internasional sama sekolah kebutuhan khusus lebih mahal sekolah kebutuhan khusus. Karena jarangnya di sini ya. Satu, dan yang kedua ya itu perlu orang personal. Iya, personal. Jadi gurunya harus banyak ya, Del. Jadi 2 anak aja satu guru atau 4 anak 2 guru dan waktu itu belum populer. Di 2017-an tuh belum populer gitu. 2017 2018 itu belum populer. Belum banyak yang kekhususan di situ guru-guru ya sayang ya. Banyakan rata-rata psikolog. Selain sekolah, Joanna juga masih ada terapi di luar itu. Jadi kebayang nggak biayanya waktu itu? Ya ampun. Terapi apa, speech? Bicara. Terapi namanya SI. Ya kayak sistem integrasinya, ya kan? Terus terapi motorik yang dia misalnya lompat-lompat, gelantungan. Itu satu sesi aja bisa 400.000. Iya. Nggak sampai 1 jam. Jadi sebulan aja untuk terapinya bisa 6 sampai 9 juta waktu itu kita. Biaya dari mana? Ya Tuhan yang cukupkan. Ada aja ya. Jacob di international school, international school di high school, Joanna di sekolah khusus, belum lagi terapinya. Aduh. Ibaratnya maminya cuma bisa beli bedak. Kebagian beli bedak doang. Iya tante. Sama berdoa. Iya, tapi disitulah langkah iman saya, maksudnya. Jadi kalau saya bisa cerita, ada beberapa teman-teman saya, teman-teman arisan juga, teman-teman sekolah ngalamin juga sama. Anaknya juga ada yang berkebutuhan khusus. Tapi mungkin sekarang saya lihat hasilnya. Bertahun-tahun penuh dengan air mata. Iya. Waktu itu di 2 tahun 9 bulan saya pernah 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun. Saya pernah ke satu dokter. Dokter ini memang dokter terkenal, tapi mungkin untuk kasus seperti saya agak menyinggung perasaan ya. Jadi diobservasilah sama dokter hebat ini. Joanna dibiarkan keliling tempat itu selama 10 menit. Ternyata nihil, banyakan dia diem, terus pergi ke sana kemari, naik, lihat-lihat sesuatu, tambah lagi 5 menit lagi katanya kita tunggu. Saya kan bertanya ya, gimana hasil observasinya? Dia balik nanya, langsung ngomong gini, ini yang mungkin bukan hanya titik terendah, tapi saya bergumul sama Tuhan gitu. Waktu itu beliau nanya gini, saya tanya, gimana hasil observasinya dok? Menurut ibu gimana? Nanya balik? Menurut ibu anak ibu normal apa enggak? Itu saya mau nangis tante. Waktu hasil observasinya dia ASD aja, buat saya itu seperti dunia ini runtuh. Apa yang saya usahakan, apa yang saya banggakan, apa yang saya tabung atau apapun kayak runtuh gitu. Karena dokter memvonis bahwa ASD ini intelektual dia akan setengah umurnya. Jadi waktu dapat hasilnya itu saya bergetar. Ini ASD ini hasil kesimpulan dokter tersebut nih. Bukan, ceritanya? Dokter sebelumnya. Oh sebelumnya. Di sekolahnya. Iya. Psikolog sebelumnya. Makanya saya masih pengen second opinion. Iya. Nah, dari dokter yang di
yang terakhir ini dia apa kesimpulannya akhirnya? Bertanya, apakah anak ibu normal atau enggak? Itu saya nangis di situ. Kalau saya tahu nggak usah ke dokter dong. Iya, saya nangis di situ. Aduh, keterlaluan. Karena saya ngasih hasil dari Yang psikolog pertama. yang sebelumnya, ASD, intelektualnya akan setengah umurnya. Buat seorang ibu kan, kita ya kalau seorang ibu kayak apapun buat anak, apapun deh gitu, yang terbaik buat anak gitu. Oma opanya juga sangat besar harapan ya, karena dedinya itu kan cuman anak cowok tunggal gitu. Ada sih sisternya, kakak adiknya tapi perempuan. Jadi ibaratnya dedinya tuh penerusnya lah gitu. Ya. Kan ya waktu pas saya mendapat jawaban itu dan dokter bertanya balik, saya nggak jawab. Saya cuman bilang saya berharap anak saya normal, Dok. Oh ya udah. Dengan sombongnya dokter itu ngomong seperti itu. Oh ya udah. Sesuai keyakinan ibu aja. Iya. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dewi Saya gituin gituin. dia. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Oh silakan Bu. Dia bahkan tidak memberi kesimpulan dia. Yes. Waktu itu. Akhirnya di 6 tahun dia bisa baca. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan di pandemi itu dia bisa ngomong dengan jelas. Tiba-tiba ajaib. Ajaib. Jadi kesan pertama melihat dia juga kan nggak ada. Nggak ada sama sekali. Iya. Saya lagi pikir berkebutuhan khusus apanya ya Joanna. Di awal pandemi itu dia bisa baca. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.